Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SDN nomor 3, yang berhormat Bapak Ibu Guru SDN nomor 3 dan Bapak dan Ibu Guru PAUD yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, karena Allah SWT kita haturkan perjuangan kita Nabi Rasul Muhammad Rasulullah SAW. Semoga di hari akhir nanti kita dapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan siang hari ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktunya kepada Bapak Guru dan Ibu Guru. Saya ucapkan terima kasih pada siang hari ini. Siang hari ini adalah kita berdiskusi atau kita nanti penerapan nilai-nilai dari yang saya dapatkan kemarin mengikuti pelatihan guru penggerak selama 3 bulan. Nanti acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya adalah nanti pemaparan dari saya. Gitu. Yang pertama adalah acara dari sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Ibu Guru SDN kita, yang berhormat Bapak Sutrisno selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro, yang berhormat ibu-ibu wali murid SDN nomor 3. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehormatan kita. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan keselamatan kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan kalau guru penggerak. Yaitu akan memaparkan bagaimana cara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalamannya budaya positif. Artinya panjenengan nanti akan diberi ilmu bagaimana memahami tentang budaya positif. Selawat serta salam mari kita ucapkan pada pimpinan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sampai beliau kiamat nanti. Ibu Bapak, mohon maaf panjenengan akan direpoti ini. Memang proses guru penggerak ini adalah semacam ini. Pak Pres ini adalah calon, ya. Nah nanti kalau sudah prosesnya kurang lebih sekitar 6 bulan nanti mohon doanya, mudah-mudahan Pak Pres bisa lulus, bisa menjadi guru penggerak. Guru penggerak itu apa dong? Guru penggerak itu guru yang memiliki segudang pengetahuan bagaimana bisa menggerakkan ibu bapak guru dengan etika, menggerakkan cara berpikirnya, menggerakkan bagaimana meningkatkan kompetensinya, menggerakkan bagaimana merawat sekolah ini sehingga nanti kita akan lebih baik. Dan kedua, akan mempunyai berbagai kreatif untuk pembelajaran. Bagaimana anak itu bisa mudah, bisa senang, bisa enjoy dalam mengikuti pembelajaran. Kalau orang itu senang, orang itu enjoy, insya Allah diberi apapun senang. Kalau orang itu berangkat dari senang sehingga dalam menerima apa yang disampaikan oleh guru, insya Allah mudah. Kalau orang itu sudah di awal tidak suka, berarti ya enggan untuk menerima.
Tapi kalau suka, sakit pun ya suka, ya, pulang sore ya suka, ya, disuruh apapun suka, karena sudah berangkat dari suka. Nah, itu semua letaknya di guru penggerak. Maka pemerintah melalui Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim ini mempunyai guru-guru penggerak ini, ikut dengan pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi harapannya seperti monggo orang tua nanti nyambung dengan panjenengan, bagaimana dua betah putra putri panjenengan di rumah nanti akan menjadi anak yang baik. Nah, ini temanya adalah pengalaman budaya positif. Tentunya budaya positif itu tentang menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, gitu, cara belajar yang baik dan sebagainya itu. Namanya budaya positif. Insya Allah akan diatur panjenengan nanti. Ikuti waktunya, ikuti apa yang disampaikan Pak Kris. Juga dengan ibu Bapak Guru, nanti yaitu mohon dukungannya. Memang proses untuk menjadi guru penggerak harus semacam ini. Kegiatan ini namanya aksi nyata, aksi nyata. Oke, ya. Kepada Pak Kris, mohon nanti digunakan waktunya secukupnya. Bagaimana pengalaman panjenengan tularkan ke yang lain, tularkan ke ibu bapak guru yang lain, tularkan pada orang tua, sehingga harapannya kalau di sekolah itu tugasnya ibu bapak guru mendidik putra putri panjenengan. Tapi kalau sudah di rumah itu tugasnya orang tua. Kalau orang tua dan sekolah itu nanti mempunyai hubungan yang baik, apa yang disampaikan itu satu visi satu misi, sehingga harapannya anak didik dengan pendidikan nanti akan menjadi orang yang baik. Harapannya orang tua, anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak yang menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan bangsa, kebanggaan sekolah. Jadi macam itu, mohon bantuannya, mohon jadi kiranya itu yang saya sampaikan. Manakala ada kurangnya mohon maaf. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengasih sambutan mewakili kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, pendidikan guru penggerak itu selama 6 bulan, sekolahnya melalui online berarti. Sekolahnya itu online dan 7 kali pendampingan, 7 kali lokal. Yang lokal itu kegiatannya seperti presentasi seperti itu, hampir sama dengan PPG, tapi lebih tugasnya lebih banyak juga. Mas Dio, kita langsung ke ini. Ya, konsep inti budaya positif yang pertama itu adalah kita harus bisa merubah paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Nanti kita yang fokusnya di sini, segitiga restitusi. Yang pertama adalah ini masih ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan teori sosiologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sekarang itu pembelajaran tidak harus anak itu pintar matematika, anak itu nggak harus pintar IPA, anak itu nggak harus pintar. Nanti kita belajarnya fokus dengan berdiferensiasi ini. Nanti pembelajaran itu adalah anak sesuai dengan bakatnya. Seperti tadi, kalau anak yang satu lomba tadi, kalau diikutkan pelajaran matematika, dia nggak bisa, dia agak sulit. Ternyata dia punya kemampuan bakat di luar akademiknya. Seperti tadi ikut lomba juara itu.
itu kan sesuai dengan kemampuan bakat. Jadi kalau putra ini panjenengan di rumah, karena gak iso matematika, gak iso pada jangan dimarahi. Mungkin bakatnya ada di yang lain, nanti difokuskan karena yang punya bakat seperti itu. Ya, jadi panjenengan gak harus marahi kita pemilihan. Ada bakat yang lain. Nanti bapak ibu guru itu harus tahu. Mulai tidak kecil, aku bakatku olahraga di praktek olahraga gitu. Jadi jadikan dan oke, kalau banyak Pak Ruben panjenengan gak ngantuk. Oke, jadikan Pak. Sepulangnya gitu, jadi tak ada ya. Oke, lalu Pak. Itu adalah tentang paradigma baru. Kalau dulu tuh seperti ini, anak itu harus pintar matematika, ya matematika toh, IPA ya IPA toh. Sekarang tidak bu. Setelah dengan profil pelajar Pancasila itu, ya seperti itu harus tahu bakat anaknya. Kalau anaknya bisa mungkin dikembangkan terus. Betul, matematika diasah dengan matematika itu. Lanjut Mas. Kembali ke sini. Ya. Disiplin positif. Disiplin positif itu maksudnya harus hal yang penting. Nanti anak melakukan salah berhukum enggak. Kita harus dengan cara metodenya. Nanti kita akan putarkan film bagaimana cara mengatasi anak itu secara disiplin positif yang baik gimana itu dia. Seperti ini Mas. Nah, ya, seperti pelajar profil Pancasila, ada apa saja Bapak Ibu, profil Pancasila, ada apa saja? Profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, berpikir kritis, berbenekaan global, bergotong royong dan kreatif. Seperti profil pelajar Pancasila diharapkan nanti anak-anak itu bisa yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Terus mandiri, anak-anak berarti itu bermandiri, tidak tergantung dengan orang lain dan berwawasan global. Ini berwawasan global sangat penting karena semakin lama perkembangan zaman itu semakin berubah-ubah. Kalau anak sekarang nggak bisa HP itu gimana Bu? Kira-kira takrok atau ketinggalan jalan. Kalau kita bisa berubah ya itu di jalannya gitu. Terus selanjutnya adalah berkarakter. Berkarakter seperti apa? Kita yang tahu berkarakter tadi. Berkarakter seperti ini, udah nih. Berkarakter. Berkarakter, ayo apa? Kalau ada suatu masalah itu cepat diselesaikan dengan cara pikirnya anak-anak itu sendiri, ya. Dengan cara pikirnya dengan berkreatif. Anak-anak harus diciptakan untuk berkreatif, ya, kreatif. Sambil makan nggak apa-apa, nanti biar nggak ngantuk. Soalnya waktunya 1 jam saya menjelaskan di depan sini. Terus kreatif, anak-anak dilatih berkreatif di sekolah maupun di rumah. Ada sesuatu masalah pun, suatu pekerjaan apapun, anak-anak harus dilatih berkreatif gitu. Lanjut, Mas, yuk, lanjut. Ya, ini tentang teori kontrol. Sama apa? Tentang teori kontrol, ciri-ciri teori kontrol. Kalau gurunya ini, Bapak Ibu, guru bahwa semua guru mengeluarkan positif dengan efektif dan bermanfaat. Contohnya kalau di sekolah guru itu apa? Guru apa di sekolah? Datang tepat waktu. Muridnya harus apa? Guru tepat waktu, muridnya harus apa? Lebih tepat waktu. Kalau guru memberi tugas, muridnya apa? Mengerjakan tugas. Itu. Lanjut. Tidak apa.
Di sini ada mengubah 5 stigma stimulus dan pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah respon realitas atau kebutuhan kita semua. Teori kontrol dan realitas kita berbeda. Ada yang kebutuhan seseorang itu ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau di sekolah bisa kita sama-sama apa, Bu? Sama-sama belajar. Mungkin kebutuhan anak itu juga ada yang berbeda. Ada yang belajarnya secara cepat, ada yang belajarnya secara lambat. Itu kita sebagai bapak ibu guru kita harus tahu. Enggak semuanya kita harus mengkodok kabeh, tidak bisa. Karena dari latar yang belakang berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang melihat gambar yang berbeda. Contoh, maaf ya. Coba ini gambar apa? Dengan. Oke, ini ada apanya? S. S itu rasanya gimana? S itu gimana? Oke, aku mau tanya kepada Bima. Bima ini penglihatan gimana? Jadi kan ya penglihatan penglihatan. S mana ya? Nawi kuning. Ada S. Sesuai dengan ya, Pak? Iya, sesuai dengan penglihatan penglihatan. S yang warnanya ada pemanis, ada tehnya, sekarang sudah tidak ada. Tengahnya hanyut. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin Bu Deni ada penjelasan lagi. Semua orang kelihatannya ada tetap. Semua orang melihat hal sama, setiap orang melihat hal yang berbeda. Ya, Pak. Iya, terima kasih. Intinya semua orang itu mempunyai daya pandangnya itu berbeda. Jadi kita untuk anak didik kita sama nggak bisa. Harus kita tidak bisa. Karena semua itu mempunyai daya pandang, daya sifatnya itu berbeda. Jadi latar belakang yang berbeda. Jadi banyak untuk distraksi seperti ini. Apalagi menggunakan kata itu tuh nggak boleh. Itu nggak boleh. Terus mencoba orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah sama? Apakah jenengan itu pada aku apa sih? Ini mungkin nggak sama. Ada yang mengatakan jelek, ada yang mengatakan positif, itu kan nggak sama. Jadi pemandangan kita itu berbeda. Berperilaku buruk melihat sebagai sesuatu yang kesalahan. Pernahkah Anda melihat suatu buruk sebagai suatu kesalahan? Pernah ya? Contoh anak menjatuhkan gelas. Kalau yang lain mungkin yang biasanya lo jatuh kenapa kan ditanyakan gitu. Itu ada suatu kesalahan itu dipandang fatal. Padahal kalau dari yang lain kan ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Kalau dari Buddha ini nggak apa-apa ada hikmahnya. Saya sengaja pasti ada hikmahnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Apakah orang lain bisa mengontrol saya? Tergantung ya. Yang sangat mengontrol kita itu dari diri kita sendiri. Kita mengontrol sadar atau apapun itu dari diri kita sendiri. Memaksakan ada pada suatu kebutuhan gagal. Pernah dipaksa orang lain untuk gagal. Kalau dia mau enggak, kalau itu bisa dipaksa ya. Ada orang lain itu juga kita itu membujuk itu agar kita apa dah, berkalah atau kita tuh berdon itu ada. Jadi kita dengan bersahabat dengan orang lain harus hati-hati ya. Sahabat yang bagus seperti apa, yang dipercaya seperti apa. Dan terus kabeh bercerita sama kabeh apalagi di media sosial itu kan enggak kurang aktif gitu. Lanjut Mas. Ya, disiplin positif. Disiplin positif berasal dari disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengatur pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan
berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Lanjut. Mas. Ya, terima kasih Pak. Ya, lanjut. 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 Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman. Contoh, disiplin ini kira-kira memaksa tidak Bu? Hah? Disiplin ini kira-kira memaksa tidak? Iya. Kita harus dipaksa mau disiplin. Kalau kita nggak dipaksa disiplin, mesti harus dipaksa. Contohnya, ya betul sekali. Ternyata Mbak Buwin sudah banyak belajar teori disiplin. Itu sudah luar biasa. Disiplin itu pertama itu memaksa, akhirnya terbiasa. Kalau kita bisa karena terbiasa dan tidak mendapat penghargaan atau ingin dibaik. Apa disiplin itu kudu imbalan gitu. Terima kasih Bu. Kita belajar bersama. Oke, kita tidak ingin mendapat imbalan atau apapun, itu namanya disiplin atau disiplin di luar. Contohnya, kalau kita berangkat mengajar lagi bentuk di ujian kepala sekolah, itu kira-kira oke enggak? Enggak. Jadi disiplin dari diri kita sendiri, dari dalam hati kita sendiri. Aku waktu sekolah, kita menjadi seorang guru di luar baik. Tauladan yang baik itu. Lanjut. Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengatur pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita sebagai seorang pendidik, kita harus bisa mengatur, beri contoh pada anak-anak didik kita agar anak didik kita nanti tiap pagi sudah berangkat tepat. Jadi dalam hati, bukan dari luar, dari dalam hati. Bumi pakaiannya rapi, wangi. Bu, aku rumah pengen kau bumi dan dari rapi dan lain itu kan bisa masuk ke dalam diri. Lanjut. Ya, Dio. Ya, oke. Nilai-nilai kebajikan dari tadi, nilai-nilai kebajikan itu sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bu? Jadi profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan lanjut ini Mas. Oke, tantangan ini iya kebutuhan manusia. Apa itu kebutuhan? Aku punya kebutuhan segala sesuatu yang dilakukan dipenuhi. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Disampaikan Bu ini tadi agar kita terpenuhi kebutuhan kita itu harus kita dasar manusia adalah contoh kebutuhan kita itu apa itu? Kalau kita menjadi seorang guru itu kebutuhan kita apa? Saat kita mengajar itu banyak.
kebutuhan banyak sekali ya. Lanjut. Iyo. Ya, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya bertahan hidup apa? Kita membutuhkan apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kebutuhan yang ini yang paling penting ini. Kebutuhan apa? Kasih sayang dan rasa terima kasih. Rasa terima kasih kepedulian. Kalau kita harus peduli dengan lingkungan dan lain, kita harus peduli, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dari kelompok. Dan selanjutnya adalah penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Yang pertama adalah kita sebagai harga diri. Harga diri apa ini? Harga diri ini itu termasuk dengan penguasaan ya. Kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah diri. Terus kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Lanjut. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah prinsip adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini kira-kira dari luar tidak betul. Ya, kalau motivasi intrinsik dari dalam untuk menjadi mereka ingin dan menghargai diri sendiri, ya ini dari dalam. Oke, lanjut. Kebutuhan dasar manusia sudah selanjutnya masih bilang. Ya, motivasi sudah lanjut. Ya, ini motivasi perilaku manusia yang pertama adalah hukuman. Kita tuh sekolah kira-kira anak didik kita mendidik dengan apa? Hukuman. Itu juga ada dalam teori kontrolnya. Hukuman yang pertama, hukuman adalah tidak terancam dan tiba-tiba. Terancam dan tiba-tiba. Ya betul. Rencana contohnya apa bu? Ini karena tiba-tiba. Contohnya apa? Terjadi pada siswa didik. Betul, terlambat dengan mungkin di jalan dengan macet dan lain-lain. Kita nggak sebenarnya sebagai seorang pendidik terus bersih ini sih. Kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik, kita tanya dulu, kenapa kamu alasannya kok terlambat dan lain-lain itu. Biar siswa kita mengeluarkan pendapatnya atau tapi jangan nanti alasan dan lain-lain enggak. Nanti kita harus gali lagi. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Karena kalau kita hukum siapa yang kena kasus itu ya kita fokus dengan kasus itu. Merupakan hukuman atau fisik atau psikis. Fisik apa? Bagian fisik atau seperti mental atau pikiran. Lalu ada apa ini? Ya, pesan biasa adalah terutama disepakati ini nanti seperti ini. Ini seperti ini terutama disepakati ini kalau di kelas nanti kamu nggak terlambat, besoknya hukumannya apa? Itu kan jelas. Nanti ini tujuannya ada kesepakatan kelas. Kalau dulu adanya peraturan kelas, sekarang nggak ada peraturan kelas, itu nggak ada. Adanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat guru bersama murid. Dari kalimat negatif jadi kalimat positif. Itu. Dan saya nanya saja, guru berhukum dan sesuai dengan kesepakatan. Dan kurang 5 menit atau 40 hukum itu nggak boleh. Harusnya sesuai dengan kesepakatan. Itu dasar tulis seperti itu. Kesepakatan kelas 6 itu kan ada kesepakatan. Murid tetap membuat murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau
Kira-kira murid sudah melakukan kesalahan, kira-kira nyaman tidak? Tidak, kita tidak buat tidak nyaman. Wah, aku merasa bersalah gitu. Kita guru yang selalu motor selalu kita motor. Selanjutnya adalah restitusi. Adalah menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nanti kita tanya seperti tadi. Kemarin saya sudah buat video anak terlambat gitu. Ada yang nantikan videonya lagi. Di YouTube juga ada, saya ada di YouTube. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjut Mas. Ya ini tuh. Sekarang kita cobakan videonya dulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu salah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bawa ke saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang namanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar tuh saya lari kencang, tetap ada kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu
dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih Pak, jadi kurang 18 menit itu. Tadi panjenengan sudah belajar tentang 5 posisi kontrol. Kira-kira yang sudah panjenengan terapkan di sekolah itu yang bagian mana Bu? Tadi dari terlebih pemantau. Kira-kira ini dari 5 ini yang paling efektif ya Pak? Sebenarnya 5. Manajer ini. Kalau sudah ini ada tahap sendiri, ini tahapnya ini agak keras ya. Di bagian hukuman keras. Ini manajer ini sudah tingkatan nanti kalau guru hanya sebagai pemantau. Kita sebagai seorang guru pemantau. Kalau sudah sampai manajer itu bagian kepala sekolah. Nanti kalau sudah suatu masalah itu anaknya bisa diselesaikan, nanti kita boleh selesaikan di kepala sekolah manajernya dengan menyelesaikan dengan pertanyaan yang seperti tadi. Gitu. Lanjut Mas. Ya ini 5 contoh penerapan
posisi kontrol guru. Ini pengumuman, hormat pada bendera selama 1 jam. Berapa kali Bapak Ibu guru akan memberitahu kamu ini kecewa. Kalau kita hukum mesti ada sifatnya juga. Hei, kenapa kamu terlambat lagi? Dan wajah yang kecewa. Itu seorang guru itu wajib mempunyai wajah yang agak bentak, itu wajib. Karena kalau lagi bentak itu ya bukan biasa. Biasa itu merasa bersalah. Aku salah itu. Lanjut. Ya ini. Sebagai teman. Kalau ini sebagai teman kita sering saya terapkan di sekolah. Soalnya dengan Anda sudah berteman. Kita enggak. Ayo dong semangat belajar. Ayo dong kamu pasti bisa. Ayo itu ya. Itu kira-kira nadanya dia seperti yang mana tadi. Ayo dong kamu pasti bisa dong. Kita belajar bersama pasti bisa. Nadanya ya enggak sopan, agak dilus lagi. Tolong bantu Bapak Ibu guru dengan perkataan tolong itu. Yang selanjutnya pemantau, monitor. Kita dipantau, karena itu kerjanya apa ya? Memang itu seperti apa? Orang tua seperti kalau ternyata orang tuanya kurang perhatikan, kita pantau, kita kasih latar belakangnya kita lihat dulu. Dan terus anak disuruh ini. Kalau orang ngomong ternyata itu berbeda kayak dikontrol makanya dan lain-lainnya nggak tahu. Jadi kita harus tahu anak itu. Terus bagi kita sebagai tertib, ya ini manajer tadi, jadi bilang tadi itu sudah tingkatnya di data kepala sekolah. Atau nanti ini jadi kepala sekolah. Apa yang kamu tahu kesalahan kamu? Anak saya oh iya aku bingung carry yo kesalahanku ini. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki dengan tadi apa bu? Baterainya apa tadi yang atas? Alarmnya mati karena baterainya nggak ada. Dengan dia itu kesadaran sendiri dia akhirnya mau membeli baterai lama itu biar tidak terlambat lagi. Ada pak? Ya, posisi kontrol. Apakah aku apa rencana kamu misalnya permasalahan ini pokoknya apakah kamu bisa dan melakukan kesalahan terlambat lagi alasan tolong tidak alasan dan lain. Lanjut. Ayolah itu sebagai teman tadi kan hukuman ini sebagai teman ayolah kan demi bapak ibumu tadi kesana padahal kita berbuat hebat untuk kurang masalah tuamu tak ngarit panasan boleh duit tigo sekolah awakmu sekolah awakmu dolanan apa itu itulah kita sebagai teman harus memberi motivasi atau memberi semangat ayolah kamu pasti bisa gitu masalah orang tuamu gitu aja ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas ini adalah kesadarannya anakku bersadar oh ternyata kalau kerja tugas tapi tidak kok nilai kalau tinggi gitu betul ya ini keyakinan kelas mengapa keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas kenapa bu kenapa kita harus membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas karena peraturan kelas itu tidak adanya keyakinan kelas dan kesepakatan kelas kenapa saya tahu kalau yakin itu pastinya dia kan sudah Iya. dalam dasar dia kan menyadari oh ya akibatnya begini tapi kalau peraturan itu menurut dia itu hal yang maksa iya betul sekali kalau keyakinan harusnya begini kita laksanakan ini dan keyakinan kita bersama ya tapi kalau peraturan ya kita harus memaksa karena dipaksa kan tadi kita nggak boleh memaksa gitu dengan kita melakukan tiket itu kan karena paksaan peraturan karena peraturan dia nggak tiket kalau keyakinan dia jika sesuai tadi dan masyarakat gitu kita lanjut ya ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak harus bersifat nyata harus sesuai dengan realita yang ada merupakan pernyataan umum harus berbentuk kosakatanya tidak bertele-tele harus umum sesuai dengan kata bakunya lanjut ini oke dibuat dalam pernyataan positif contohnya apa bu kata positif apa
contohnya kita buat kata-kata positif apa Bu? Iya bisa. Dibuat dalam pernyataan positif, contohnya dilarang Tidak boleh mengatakan kata tidak. betul sekali, tidak boleh menggunakan kata tidak. Contoh ini, dilarang buang sampah di sini atau dibuang, dilarang buang, ya dilarang buang sampah di tempat yang betul di mana? Buanglah sampah pada tempatnya. Yang betul di mana? Positifnya. Jagalah kebersihan, ya jagalah kebersihan. Kata-kata nanti nggak boleh kita menggunakan kata-kata yang negatif, nggak boleh. Jadi menggunakan kata positif. Jagalah kebersihan. Contohnya lebih keras itu. Sedikit saja agar mudah diingatkan. Jagalah kebersihan, kan ingat. Aku harus jaga kebersihan. Ingat. Terus sesuai dengan kondisi kelas, ya sesuai dengan kondisi kelas. Sehingga sekolah mudah diterapkan. Semua warga sekolah dilibatkan membuat keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu harus semuanya dilibatkan. Orang berbentuk jadi dan yang utama Pak keyakinan apa enggak jadi semua dilibatkan. Itu. Ini nanti kelas 6 juga tadi dilibatkan untuk program TPA bersama melibatkan ya. Nanti satu bicara juga. Lanjut. Iya, segitiga resolusi suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, kita itu adalah memvalidasi identitas. Itu karena dalam validasi identitas. Oke lagi. Yang pertama kita tuh ditanya dulu. Kena ngomong tak, bagaimana kalau carry ditanyakan. Jangan aku tuh berkesalahan, anak itu melakukan kesalahan, jangan sampai down. Besok aku ini salah, sebenarnya nggak boleh. Harus jawab apa salah. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak apa-apa, kamu buat salah tidak apa-apa. Tapi apa yang keyakinan kamu yang kamu anggap salah itu harus diperbaiki seperti apa gitu. Dan kan bersalah ini enggak boleh. Kita anak itu dikasih penguatan gitu. Lanjut. Ya, ini ada ini ya. Menstabilkan identitas. Ini tadi ada katakan berbuat salah itu wajar. Karena manusia itu berbuat salah wajar. Tapi diulang-ulang kurangnya wajar. Jadi salah itu wajar. Tapi diulang-ulang wajar gitu. Tidak apa-apa manusia yang tidak ada sempurna. Kata-kata seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa diterapkan di PAUD. Kalau nasi mukari kontrol ini, tidak apa-apa buat salah satu. Bisa ya, kita kontrol. Jadi bisa ya, buka satu bisa ya. Satu. Ini kayaknya kalau ini diterapkan di kelas tinggi, kelas pemerintahan, kelas tinggi. Kalau di kelas 1 kayaknya belum bisa ini. Ya gitu. Lanjut. Ya validasi. Apa kamu punya alasan? Ini ditanyakan alasannya. Kenapa kamu memang kok terlambat? Saya akan punya alasan masing-masing. Dan terus dengan kamu itu terlambat terus. Ini ada yang saya di kelas itu hampir tuh tiap hari terlambat. Dan alasannya ya berbeda-beda. Itu ada ternyata. Lanjut. Tapi tidak apa-apa, saya masuk alhamdulillah. Menanyakan keyakinan tadi bagian terakhir tadi Bu, ini bagian manajer tadi keyakinannya apa tadi? Kalau kita berangkat, nah keyakinan juga sepakat di kelas, itu. Lanjut. Contoh seperti tadi dari misalkan video ya. Coba berapa? 5. 5, oke. Bapak itu mungkin dari presentasi yang saya sampaikan ini ada
ada yang mau tanya, nanti kita berbicara bersama. Masih ada waktu 4 menit. Bu, ini. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu ya, bukannya saya menggurui atau apa, saya di sini cuma menyampaikan. Kalau untuk tadi contohnya itu kelas istilahnya sudah anak yang sudah akil balik. Sementara yang kita hadapi di lingkungan kita ini kan anak-anak yang masih kecil, belum akil balik. Jadi menurut saya untuk membiasakan kedisiplinan itu jangan istilahnya dibebankan oleh guru saja, bapak dan ibu guru, tetapi landasan yang utama adalah rumah. Jadi di rumah bapak dan ibunya sendiri itu harus dibiasakan. Anak itu bukan dibiasakan ibarat iki wis Jawa, jangan seperti itu, tapi mulai dia lahir kedisiplinan itu harus, misalkan kalau waktunya ini mimi dan sekian, kalau anak bayi kan seperti ini waktunya makan, ini anak itu akan terbiasa dengan sendirinya. Kemudian hal-hal yang prinsip istilahnya kedisiplinan itu diterapkan di rumah itu wajib dan harus. Kalau jenengan itu menyerahkan di sekolah, ibaratnya kalau namanya benda, istilahnya benda itu misalkan sudah jadi dibentuk kan sulit, tapi kalau belum itu diusahakan dari rumah pastinya dia akan semakin membaik. Contoh ya, kalau di rumah itu dibiasakan jam sekian itu waktunya makan, anak itu akan terbiasa. Ini waktu TPA gitu, anak itu nggak usah ibunya dengan bapaknya teriak-teriak TPA ya pulang, itu sudah. Bukannya saya istilahnya tempat saya itu, rumah saya itu ibaratnya yang terbaik, tidak Bu, tapi saya membiasakan diri anak saya itu dari kecil itu sudah terbiasa. Ini Putri sudah tahu, jadi anak saya itu nggak usah dipanggil apa kemana, sudah pulang dunia sholat itu sudah tahu, dia nggak perlu diteriak-teriak ini waktunya TPA, enggak, oh ya saya sudah, ini waktunya pulang, ini waktunya sholat, istilahnya melenceng sedikit tapi dia tahu, maaf, dia minta maaf, dibiasakan tadi, maaf Bu, tadi adik tadi ini sholatnya agak ini bisa jam itu dia tahu, sadar. Jadi kita nggak perlu memarahi gitu ya. Nanti dia setelah di sekolah biasanya begini, mohon maaf saya tuh tahu ini anak ini kalau di rumah bagaimana tuh saya tahu. Dia nggak mengerjakan PR, saya tahu orang tuanya bagaimana, walaupun alasan ada B, D, bla 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 dan Z itu saya tahu, begitu. Karena di rumah dibiasakan orang tuanya sendiri juga tidak membiasakan disiplin. Sehingga kalau kita tuh sayang kepada anak itu bukan hanya diloloh duit jajan, itu bukan, tapi bentuk kasih sayang anak itu membiasakan anak itu besok ke depannya dia disiplin supaya dia mandiri, menjadi anak yang tangguh. Jadi kalau misalnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, oh ya kalau di sekolah aku begini nulis harus cepat selesai. Nanti kalau nggak selesai akibatnya, ya kan pasti dia kan tahu konsekuensinya. Tapi bagi anak-anak yang di rumah itu selalu dimanja, kemudian ibaratnya dibiarkan, menurut dia enak, nyaman. Anak itu cari enaknya kan Bu ya, tapi sesungguhnya itu racun baginya, begitu. Jadi kita tidak boleh saling menyalahkan. Saya sendiri juga menyadari, oh ya mungkin ini orang tuanya kurang paham. Nyun sewu, bapak kepala sekolah menyalahkan guru yang tadi, nanti saya disalahkan dengan bapak kepala sekolah. Tidak seperti itu. Tidak semua salah itu plek pasrah bongkoan guru mbok arep mbok pokoknya anakku dadi iki. Kadang marah dan sebagainya, iki gurune iki lho iki wong dinilai dan sebagainya ya kan. Nah, jadi kita harus saling menyadari bahwa anak itu semua adalah tanggung jawab kita bersama. Walaupun ibaratnya ya si A misalnya contoh, ini bukan anak saya, anak masa bodoh ya, ben anak orang dia tidak boleh seperti itu. Kita harus saling bahu membahu, bersinergi untuk kemajuan anak bangsa, gitu. Kalau
baik buruknya anak di lingkungan kita kan juga kenal. Ki candi jeding iki gene nyolong. Nah, kan seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kedisiplinan itu dasarnya itu dari rumah kita sendiri. Kemudian bapak dan ibu guru ibaratnya mendukung. Kemudian supaya mereka paham. Itu saja Pak Tri saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Eni atas masukannya. Mungkin dari Bapak, dari Ibu itu ada yang mau nambah lagi? Ayo Pak. Oh, ya terima kasih. Intinya gini Pak Bu, kita harus sebagai seorang guru, kalau kita kerjasama dengan para murid, ya, dan itu disiplin harus sejak dini, sejak kecil. Oke, demikian presentasi dari saya. Mungkin ada kesalahan saat menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya terima kasih banget kepada Bapak Ibu Guru yang sudah sempat hadir atau meluangkan waktunya di sini. Semoga Allah yang membalas dari lemah kelas gitu. Mungkin nanti ada yang baliknya di video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.